Bayangkan sebuah danau raksasa, tenang, indah. Namun lahir dari satu sumpah yang dilanggar. Danau Toba bukan hanya keajaiban alam, ia adalah ingatan kolektif. Sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Batak, jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia. Malam ini, kita tidak hanya akan mendengar dongeng. Kita akan membuka kembali jejak sejarah, adat, dan kekuasaan yang tersembunyi di balik air Danau Toba. Sebelum air menenggelamkan lembah ini, wilayah Danau Toba adalah dataran tinggi yang subur. Masyarakat Batak hidup sebagai petani dan peternak. Mereka membangun perkampungan kecil yang disebut huta. Setiap huta dipimpin oleh seorang raja adat. Bukan raja dengan mahkota emas, tetapi pemimpin yang berdiri di atas hukum leluhur. Disinilah legenda Danau Toba bermula. Legenda menyebut seorang petani miskin menemukan ikan emas di sungai. Namun dalam pembacaan sejarah, ikan ini bukan sekadar makhluk ajaib. Ia melambangkan perubahan status sosial. Ketika ikan itu berubah menjadi perempuan, lalu dinikahi sang petani, cerita ini mencerminkan pernikahan lintas kelas sosial, hal yang sangat sensitif dalam adat Batak kuno. Syarat pernikahan itu hanya satu. Rahasia asal-usul sang istri tidak boleh diungkap. Dalam masyarakat Batak, sumpah bukan janji pribadi, ia adalah hukum. Ia adalah perjanjian sakral yang mengikat manusia, leluhur, dan alam. Melanggar sumpah berarti mengundang bencana. Dalam kemarahan, sang suami akhirnya melanggar sumpahnya. Kalimat itu terucap, dan sejak saat itu, alam tidak lagi diam. Hujan turun tanpa henti, tanah retak, air naik menenggelamkan ladang, rumah, dan seluruh lembah. Legenda menyebutnya kutukan, sejarah membacanya sebagai peringatan. Dalam tradisi kerajaan Nusantara awal, bencana alam sering dimaknai sebagai tanda runtuhnya moral pemimpin. Legenda Danau Toba menyampaikan pesan yang sama. Jika seorang kepala keluarga melanggar sumpah, maka seluruh komunitas ikut menanggung akibatnya. Inilah pendidikan politik dalam bentuk cerita. Di tengah bencana itu, satu tempat tidak tenggelam sepenuhnya, Pulau Samosir. Dalam legenda, anak dari pernikahan itu diselamatkan dan tumbuh di sana. Secara historis, Samosir memang menjadi pusat penyebaran marga Batak dan ritual adat besar. Legenda dan sejarah bertemu di titik ini. Legenda Danau Toba tidak memuliakan pahlawan, ia menyoroti kesalahan manusia. Itulah sebabnya cerita ini bertahan ratusan tahun. Karena ia terasa dekat nyata. Ia mengajarkan bahwa adat lebih tinggi dari ego. Hari ini, Danau Toba adalah kebanggaan Indonesia, destinasi wisata dunia. Namun bagi masyarakat Batak, danau ini adalah pengingat bahwa alam, adat, dan manusia tidak pernah terpisah. Di balik air yang tenang, tersimpan kisah tentang sumpah yang dikhianati. Legenda Danau Toba mengajarkan satu hal sederhana namun keras, bahwa sebuah peradaban tidak runtuh karena musuh dari luar, melainkan karena janji yang dilanggar dari dalam. Dan terkadang, legenda adalah sejarah yang memilih untuk berbisik.